Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali dengan berbagai kondisi yang ada. Insya Allah kita awali nanti tujuan kita mengadakan acara ini adalah untuk berbagi, sehingga ada manfaat ilmu, ada manfaat relasi, ada manfaat yang lain yang nanti bisa kita harapkan dan juga kita bisa kembangkan. Dan sekali lagi, Insight School adalah salah satu lembaga untuk pemberdayaan, khususnya dalam dunia pendidikan, pengembangan dunia pendidikan, kemudian juga di bidang-bidang lain. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita merupakan kali kedua untuk mengadakan event ini. Jadi insya Allah kita akan rutin terus mengadakan dengan tema-tema yang berbeda tentunya dan juga menarik. Nah, di kesempatan kali ini seperti yang tadi disampaikan bahwa materi kita adalah tentang coaching and training isi of Metopen. Jadi lebih detail nanti, lebih istilahnya itu bagaimana kita akan mencoba mengurai terkait dengan penelitian. Jadi ada dua tema pokok utama. Yang pertama adalah riset desainnya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan nanti contoh-contoh tema, praktek, dan format. Nah, harapan saya nanti kita lebih banyak diskusi, lebih banyak mungkin nanti kita mengeksplorasi, brainstorming terkait dengan tema-tema yang sudah ada. Silakan nanti kita bisa berdiskusi, dan juga nanti bisa harapannya ini menjadi pemantik, pemicu untuk segera bisa menyelesaikan tugas-tugas akhir. Atau yang misalnya sudah istilahnya itu selesai, kemudian ingin melakukan pengembangan, formatnya nanti sama karena kita juga akan melakukan terkait dengan penelitian dan sebagainya. Jadi nanti ke depan insya Allah event-event ini juga akan selalu berkesinambungan dengan materi-materi yang lain yang sesuai dan juga nanti bisa diharapkan membuat kita itu lebih mempunyai pengetahuan yang banyak, relasi yang banyak, kemudian bisa juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, khususnya dalam dunia literasi, penulisan, dan sebagainya. Baik, sesuai dengan tema tadi, karena kita akan berkaitan dengan bagaimana kita mengurai terkait dengan metode penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kita akan mengawali pada tema kali ini. Nah, ini kita berbicara terkait dengan bagaimana kita membuat penelitian itu menjadi mudah dengan kita mengetahui konsep awalnya dulu. Nah, selama ini kadang kita menganggap bahwa penelitian itu sesuatu hal yang rutin, sesuatu hal yang biasa. Padahal itu merupakan sesuatu hal yang dinamis, dan saya yakin, atau kita juga semua yakin, yang namanya penelitian, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu riset, yaitu mencari kembali sesuatu hal yang baru, mencari kembali sesuatu hal yang menarik, unik, dan sebagainya, sehingga kita akan tahu bahwa penelitian itu sesuatu hal yang dinamis, gitu ya. Tapi dalam kedinamisan itu kita juga akan melihat bagaimana sebuah penelitian itu nanti dia harus punya panduan, dia punya guideline yang jelas, sehingga nanti ketika melakukan riset atau penelitian itu dia akan tahu arahnya kemana. Kita akan tahu dari judul yang kita buat, kemudian dari tema yang akan kita ungkap, kemudian dari metode yang akan kita gunakan, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai kevalitan yang bagus atau menguji kebenaran dari tema yang akan kita lakukan, gitu ya. Baik, di sini nanti ada dua hal. Yang pertama adalah riset desain. Saya mungkin akan memberikan beberapa saja, sehingga nanti kita bisa untuk bertukar informasi, menambahkan atau mungkin berdiskusi. Yang pertama terkait dengan riset desainnya, kemudian yang kedua nanti contoh praktik format tema-tema sebenarnya. Karena kan kita jelas terpanjang dengan waktu, terbatas, sehingga nanti insya Allah hal-hal yang terkait dengan itu kita coba untuk sampaikan secara sekilas dulu. Baik, secara umum kita akan melihat bahwa penelitian itu sebenarnya dia punya struktur, dia punya sesuatu hal yang harus kita pahami. Layaknya kita seorang manusia,
maka kita juga punya, kita punya kepala, kita punya tangan, kita punya badan, kita punya kaki. Itu adalah sesuatu hal yang kita pahami untuk melakukan apa yang kita inginkan. Begitu pula dengan riset atau dalam penelitian itu. Nah, saya coba untuk menggambarkan the body of research itu gambaran secara umum menurut versi kita seperti ini. Mungkin bisa banyak nanti yang bisa dinilai. Baik, saya agak perjelas karena ini kecil ternyata ya. Maaf sebentar. Nah, di sini ada beberapa hal penting. Jadi yang pertama, nanti kita akan berbicara terkait dengan abstrak, sesuatu hal yang menjadi gambaran sederhana dari penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian ada introduction, ada pendahuluan, ada pengenalan, yang di dalamnya nanti juga akan memuat hal-hal yang menarik, dan itu penting nanti. Kenapa kita melakukan riset itu? Kemudian yang ketiga, ada literatur review, kajian-kajian teori, kajian-kajian studi pustaka, dan sebagainya. Atau mungkin secara apa istilahnya itu, hasil-hasil kajian yang sudah relevan sebelumnya itu menjadi salah satu acuan ketika kita nanti akan melakukan penelitian. Kemudian bagian yang lain yang perlu kita pahami itu adalah metodologi. Atau mungkin nanti yang kemarin mungkin sudah kita sampaikan metodologi dan metode atau caranya. Jadi kita akan tahu nanti bagaimana proses dari pengambilan data yang baik, instrumen yang baik, kemudian teknik dan sampai analisisnya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya secara umum nanti ada yang disebut dengan hasil riset yang sudah kita dapatkan itu. Nah, dari hasil yang kita dapatkan itu tidak hanya sebatas kita mendapatkan hasil ini. Nah, bagaimana hasil ini akan kita maknai, kita interpretasi. Makanya nanti biasanya ada bagian selanjutnya yang disebut dengan discussion atau diskusi hasil, biasanya menyebutnya seperti itu. Sehingga nanti dari hasil kemudian didiskusikan, disesuaikan dengan literatur review-nya, kajian-kajian literatur dan lain sebagainya, maka dia akan memunculkan yang lainnya yaitu apa namanya conclusion atau kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita biasanya juga akan mengambil sesuatu hal yang hasil yang sudah kita lakukan itu nanti seperti apa, kemudian apa saran kita, kemudian apa istilahnya itu sesuatu yang harus kita lakukan ke depan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya acknowledgement itu biasanya bagian dari ucapan terima kasih. Biasanya ini ada atau tidak itu nanti tergantung dengan template atau format penelitian kita sendiri. Kemudian yang jelas tidak kita boleh lupakan juga adalah reference. Nah, ini adalah sumber rujukan utama. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan penelitian tanpa rujukan-rujukan yang sudah ada. Baik dia adalah buku-buku induk, ya, buku-buku utama, buku teks, kemudian jurnal atau hasil-hasil dokumen lain yang nanti akan sangat bermanfaat dalam menunjang penelitian kita. Ya, jadi ini sekilas terkait dengan body of research. Jadi dari sini kita paham bahwa penelitian itu sudah dia punya format, punya bentuk, punya tubuh, punya badan yang harus nanti kita ketahui masing-masing. Gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, dan sebagainya. Nah, ini sekilas mungkin nanti saya sampaikan terkait dengan beberapa poinnya. Nah, apa saja yang muncul dalam abstrak? Nah, abstrak itu biasanya kan di depan ya. Ya, kalau kita buat skripsi, buat tesis, abstrak itu mesti ada bagian sesuatu yang akan kita munculkan di awal. Atau dalam jurnal-jurnal itu juga muncul. Dimunculkan abstrak, gambaran sekilas terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dalam penelitian. Nah, poin penting dalam abstrak itu apa saja toh? Jadi kalau setahu saya, kita akan menjelaskan problem statement atau pernyataan-pernyataan dari masalah-masalah yang kita lakukan atau kita teliti. Kemudian kita memunculkan metodenya, indikator apa indication-nya itu apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan metodenya. Kemudian
main findings. Jadi apa yang kita temukan, tema-tema utama apa, hasil apa yang sudah kita temukan. Kemudian yang terakhir adalah principal conclusion, atau sesuatu hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian kita. Nah, ini dari abstrak. Jadi nanti kalau misalnya kita buat skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan jurnal, itu semuanya akan menggunakan ini. Karena ini salah satu bentuk dari the body of research, gitu ya. Kemudian yang introduction. Nah, introduction ini beberapa hal memang secara umum. Jadi kita akan membahas terkait dengan, kalau yang kemarin di pertemuan pertama, mungkin sekilas saya sampaikan. Konsep dari introduction itu seperti ini. Jadi kita membentuk semacam huruf V ya. V artinya ada area-area umum yang akan kita jelaskan. Jadi misalnya berkaitan dengan topik-topik secara umum ya, yang nanti akan membuat pengantar supaya nanti antara hal yang akan kita teliti itu tidak tiba-tiba, tidak kemudian langsung kita munculkan. Nah, jadi dari konsep the body of research-nya itu kita akan melihat konsep umum dulu, kemudian akan kita munculkan beberapa hal yang berkaitan, kemudian akan kita kerucutkan kepada apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita lakukan, kemudian apa yang akan kita istilahnya itu ujikan, atau misalnya kalau kuantitatif menguji asumsi atau hipotesis itu. Nah, ini terkait dengan introduction. Jadi dia akan punya konsep ini. Nah, selama ini seringkali mungkin saya beberapa kali melihat proposal untuk direview, untuk revisi dan sebagainya. Ada yang sering terlupakan di sini. Jadi konsep dari bagaimana kita menjelaskan secara umum, kemudian kita tarik, kita perketat, kemudian menjadi sebuah hal yang lebih mengerucut ke bawah, itu yang sering kurang sinkron. Padahal di introduction inilah yang dia menjadi poin utama dalam riset. Karena apa? Di tahapan berikutnya dia hanya sebagai alat membantu untuk menjelaskan persoalan ini, duduk persoalan di introduction, di latar belakang, gampangnya gitu ya, di latar belakang itu. Makanya latar belakang itu dia punya porsi yang besar. Jadi ada yang menyebutkan sampai 40-45% itu riset itu bagus akan kita lihat di awal, di introduction-nya, di latar belakangnya seperti apa, sesuatu yang bedanya apa, uniknya apa, sehingga itu nanti akan menunjukkan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu baru, atau dalam bahasa ini itu novelty-nya ada, kemudian unik, dan itu beda dengan yang lain. Meskipun temanya sama, kita bisa melihat pada sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Nah, di sini ini kita jelas akan melihat bahwa di introduction mempunyai porsi yang besar. Sesuai gambar ini juga dia mempunyai porsi yang besar. Nah, baru kemudian kita akan melihat terkait dengan literatur review-nya. Kajian-kajian teori yang sudah ada yang kita pakai, kemudian kajian-kajian relevan yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan tema yang sama, itu menjadi acuan untuk menjadi sesuatu hal yang istilahnya itu perlu kita masukkan sebagai referensi. Karena kalau kita nanti tidak mempunyai acuan atau literatur-literatur yang kuat, yang bagus, kadang itu menjadi istilahnya hampa istilahnya ya. Jadi kita punya masalah tema yang bagus, istilahnya itu latar belakang yang bagus dan sebagainya, tetapi pada sisi literatur review-nya kita kurang. Karena itu nanti akan menunjukkan bagaimana sebuah penelitian itu punya tadi alur yang jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya di metodologi atau metode itu jelas kita akan membuat sebuah bentuk atau cara untuk mendapatkan data dari apa yang kita teliti. Nah, disitulah kemudian nanti muncul di situ ada riset desain, kemudian ada riset proses dan sebagainya. Ada di situ nanti bagaimana kita berkaitan dengan subjek yang kita lakukan, populasi sampelnya, kemudian teknik samplingnya, atau bahkan mungkin ada yang frame samplingnya,
atau kemudian nanti bagaimana kita membuat instrumen untuk melakukan penelitian itu, mendapatkan data yang valid, dan sebagainya. Bahkan sampai nanti bagaimana kita melakukan analisis data terhadap apa yang sudah kita dapatkan, gitu ya. Nah, di sini pada bagian yang berikutnya. Nah, setelah data kita dapatkan dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan jenis penelitian yang kita lakukan, maka baru kemudian kita akan mendapatkan hasil. Nah, di hasil inilah kadang juga sekedar banyak ya. Maaf, kadang kan banyak. Kadang kita juga menganggap, oh ini hasilnya sudah ada. Tetapi hasil itu hanya diinterpretasikan secara sederhana. Nah, biasanya dalam result itu atau hasil yang didapatkan, dia harus didiskusikan. Harus bisa apa istilahnya itu, dicocokkan mungkin, atau dilihat dengan kajian-kajian yang sebelumnya atau teori-teori yang ada. Nah, beberapa tempat itu ada yang menyarankan biasanya itu, atau melihat misalnya dia pengen hasil dari itu didiskusikan dalam hal kesamaannya. Oh, ternyata teori yang sudah membahas ini seperti ini. Oh, hasil yang kita dapatkan juga sama. Nah, itu kesamaannya. Tapi ada juga yang beberapa, misalnya kalau kita melakukan riset untuk jurnal itu, ada jurnal yang menginginkan kalau hasilnya sama itu sudah dilakukan orang lain. Dia mintanya hasilnya itu berbeda. Jadi kadang penelitian-penelitian yang bagus itu dia akan memunculkan sesuatu hal yang temuan lain berbeda dari apa namanya yang sudah didapatkan. Dan itu idealnya seperti itu. Karena kalau dalam riset itu nanti hasilnya sama, ya kita mungkin kurang kuat mungkin dalam pengambilan data, kemudian kurang kuat dalam jumlah subjeknya dan sebagainya. Nah, disitulah di riset itu kita diskusikan sehingga nanti antara hasil kemudian dengan kajian teori, kajian relevan yang sudah dilakukan, itu nanti ada titik temunya atau titik tolaknya. Tergantung nanti kita mau seperti apa. Kalau kita mau mencari kesamaannya, ya kita bahas terkait dengan kesamaannya. Tapi kalau misalnya kita mau mencari perbedaannya, maka kita akan banyak melihat atau menganalisis dalam berbagai aspek, dalam berbagai perspektif. Oh, dari sini ternyata ini berbeda, dari aspek yang satunya berbeda, dan sebagainya. Ya, itu terkait dengan diskusi. Kemudian konklusinya jelas, biasanya kita akan menjelaskan terkait dengan apa kesimpulan penelitian kita itu. Nah, itu bisa nanti hasil itu dia akan menjawab. Kalau di awal tadi biasanya ada rumusan masalah, maka dia akan menjawab di situ. Apakah dia nanti bentuknya mengunci asumsi atau hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Biasanya untuk hal sifatnya itu kualitatif, ya. Baik. Kemudian kalau acknowledgement tadi juga sama, kita memberikan, biasanya ini untuk jurnal-jurnal yang dia menyarankan untuk memberikan penghargaan kepada atau ucapan terima kasih kepada siapa saja yang turut membantu dalam riset kita. Nah, kemudian yang terakhir ini juga karena jadi kita melihat pada the body of research di sini, semakin ke bawah ini juga ternyata agak-agak punya porsi yang besar. Karena apa? Semakin banyak referensi, maka secara otomatis sebenarnya akan membuat penelitian kita itu berbeda, mempunyai posisi yang berbeda. Nah, kadang apa istilahnya? Ya sering mungkin kita melihat, oh semakin sedikit maka semakin tidak ketahuan. Bukan seperti itu yang diharapkan dalam penelitian. Tapi semakin banyak referensi, maka penelitian kita itu akan menunjukkan posisinya di mana, perbedaannya di mana. Jadi kalau misalnya sudah ada 5 orang yang melakukan penelitian, maka kita akan mengambil pada bidang tertentu, pada aspek tertentu. Itulah, semakin banyak referensi, maka kita akan melihat bahwa ternyata riset atau penelitian kita itu juga semakin kuat, semakin beda dengan yang lain. Ini ya, kira-kira gambaran terkait dengan the body of research. Jadi ini yang seringkali mungkin beberapa dengan mahasiswa-mahasiswa ketika diskusi saya sampaikan harus memahami ini dulu. Ya, kadang kita punya judul yang luar biasa, tapi kan itu reachable atau enggak ya?
Saya punya beberapa teman yang dia melakukan riset penelitian judulnya luar biasa, bagus lah, artinya itu sesuatu hal yang baru, menarik dan sebagainya. Tapi ternyata pada posisi ini di metode atau metodologi ini dia tidak bisa diambil datanya ternyata. Nah ini kan menjadi sesuatu hal yang perlu kita pertimbangkan. Tidak bisa diambil karena apa? Bisa jadi data itu adalah data yang rahasia, bisa jadi karena subjeknya yang kurang, bisa jadi karena instrumen kita yang kurang bagus dan sebagainya. Jadi untuk mengakomodir dari apa yang sudah kita teliti dalam bentuk judul itu tadi juga perlu memperhatikan itu tadi. Apakah penelitian kita itu nanti bisa kita lakukan atau tidak, ya? Karena kadang ada beberapa yang itu tadi ketika dia sudah membuat, kita sudah membuat judul, membuat latar belakang yang bagus, ternyata itu tadi data-data yang kita perlukan itu luar biasa, susah untuk diambilnya, sehingga harus kembali membuat desain penelitian yang baru seperti itu.